Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mahdi sudah datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Dialah yang telah membangkitkan di tengah-tengah bangsa yang buta huruf seorang rasul dari antara mereka sendiri yang membacakan kepada mereka tanda-tandanya, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dan Dia akan membangkitkannya di tengah-tengah suatu golongan lain dari antara mereka yang belum pernah bertemu dengan mereka, dan Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran Surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 ayat 3 dan 4. Bahasan zaman kerusakan akhlak dan rohani. Ada suatu nubuatan dalam Al-Quran bahwa akan datang suatu zaman yang manusia tidak pantas disebut sebagai manusia. Menurut Quran Surah Ad-Dahr, surah ke-76 ayat yang kedua. Sebagai catatan bahwa penulisan nomor ayat Al-Quran dalam penyampaian ini berdasarkan hadis Nabi besar Muhammad SAW, riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menunjukkan bahwa setiap basmalah pada tiap awal surah adalah ayat pertama dari surah itu. Kana la ya'rifu fasla surah hatta yanzila bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui pemisahan antara surah itu sehingga bismillahirrahmanirrahim turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Kitabus Salat, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Karena hanya fisik mereka saja yang berwujud manusia, sedang hati mereka menyerupai hati syaitan, sehingga akhlak dan rohani mereka mengalami kerusakan total. Pandangan hidup dan tingkah laku mereka telah melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak berperi kemanusiaan, sehingga derajat mereka direndahkan. Menurut Quran surah At-Tin, surah yang ke-95 ayat yang ke-6. Bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Sebab mereka tidak mengindahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Mereka mempunyai hati,
tetapi tidak mereka gunakan untuk memahami kebenaran. Mereka diberi mata, tetapi tidak mereka gunakan untuk melihat kebenaran. Mereka diberi telinga, tetapi tidak mereka gunakan untuk mendengar kebenaran. Menurut Quran surah yang ke-7 ayat 180. Di antara mereka itu ada yang diibaratkan seperti kera yang hina. Menurut Quran surah yang ke-7 ayat 167. Anjing kehausan yang suka menjulurkan lidahnya. Menurut Quran surah yang ke-7 ayat 177. Dan babi. Menurut Quran surah yang ke-5 ayat yang ke-61. Kerusakan akhlak dan rohani manusia seperti ini tidak hanya menimpa umat yang mengaku beragama Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga menimpa umat yang mengaku beragama Islam. Hal yang menyedihkan dan mengerikan ini pernah juga dinubuatkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Sungguh umat ini akan menjadi kaum kera dan babi. Zaman yang sangat mengerikan ini mulai berlangsung sejak abad ke-4 Hijriah dan titik terendahnya pada abad ke-13 Hijriah. Menurut Quran surah yang ke-32 ayat yang ke-6 atau abad 19 Masehi. Kerusakan akhlak dan rohani manusia ini dimulai dari bangsa-bangsa Eropa Barat dan Timur yang dalam kitab suci Al-Quran disebut Ya'juj wa Ma'juj. Menurut Quran surah yang ke-18 ayat 95 dan Quran surah yang ke-21 ayat yang ke-97. Kemudian secara berangsur-angsur umat Islam mengikuti jejak mereka setelah mereka meninggalkan hidayah Al-Quran. Menurut Quran surah yang ke-25 ayat yang ke-31. Dan melupakan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Quran surah yang ke-9 ayat yang ke-67. Sehingga genaplah nubuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa umatku akan meniru Bani Israel hingga kedua umat itu bagaikan sepasang terompah. Bahasan tentang nubuat datangnya Imam Mahdi alaihi salam. Apabila umat manusia sudah mengalami kerusakan akhlak dan rohani yang sedemikian parah dan menyedihkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan seorang laki-laki dari umat Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajak dan memimpin mereka kembali kepada ajaran Islam. Menurut Quran surah yang ke-36 ayat yang ke-21. Yang dulu pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Quran surah yang ke-62 ayat 3 dan 4. Beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang pria yang dari pihak ibu keturunan dari Fatimah, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari pihak ayah keturunan kaum Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menurut beliau akan muncul dari timur Damsyik. Beliau menggunakan nama Ahmad, salah satu dari nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab pada hakikatnya beliau dibangkitkan di dunia akhir zaman ini hanya semata-mata untuk menampakkan kembali wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ajaran beliau adalah ajaran Islam yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pria yang ditakdirkan menjadi mazhar, yakni penampakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diberi gelar Imam Mahdi dan gelar Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa
tidak ada Mahdi kecuali Isa.